Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Firenisa dari 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas PKN menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Enjoy! Demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya yang menyampaikan pendapat. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan pada saat itu. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPR dibentuk menurut UUD, ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut pemerintah. Perkembangan demokrasi pada periode itu telah menjadikan beberapa hal yang mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada pemerintah. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan demokrasi parlementer. Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai dengan 1959 yang menggunakan UUD sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memain peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlementer diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi yang tidak dipercaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut dengan masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlementer, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak perkembangannya partai-partai politiknya. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal. Perkembangan demokrasi terpemimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.
Yang terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan dengan demokratis. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Namun berbeda dengan Orde Baru yang sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga dengan video ini berkurangnya tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.